Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kolila Umaya dari Prodi Pendidikan IPA Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura, kelompok KKN 47. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai kalor dan perpindahannya. Apa sih kalor itu? Jadi, kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda yang bersuhu lebih tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Nah, untuk satuan kalor yaitu joule. 1 kalori sama dengan 4,184 joule atau dapat dibulatkan menjadi 4,2 joule. Kalor dan perubahan suhu. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa semakin besar kenaikan suhu benda, maka semakin besar pula massa benda tersebut. Dan kalor untuk menaikkan suhu juga pastinya akan bertambah besar. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu sama dengan massa benda dikalikan kalor jenis dikalikan kenaikan suhu. Atau biasa dituliskan dengan Q sama dengan M kali C kali delta T. Nah, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini ada soal air bermassa 100 gram berada pada suhu 20 derajat Celcius, kemudian dipanaskan hingga suhu 80 derajat Celcius. Jika kalor jenis air adalah 1 kal per gram derajat Celcius, maka tentukan jumlah kalor yang diperlukan dan nyatakan dalam satuan kalori. Nah, kita langsung saja ke pembahasannya. Diketahui massa air sama dengan 100 gram. Kemudian kalor jenis air kita tuliskan C sama dengan 1 kal per gram derajat Celcius. T1 atau suhu awal sama dengan 20 derajat Celcius. T2 atau suhu akhir sama dengan 80 derajat Celcius. Kemudian kita cari delta T dengan cara suhu akhir dikurangi suhu awal, yaitu T2 dikurangi T1, 80 dikurangi 20 sama dengan 60 derajat Celcius. Kemudian yang ditanyakan dalam soal yaitu kalor yang diperlukan. Nah, kita jawab menggunakan rumus Q sama dengan M kali C kali delta T. Kemudian tinggal kita masukkan saja. M-nya sama dengan 100, C sama dengan 1, delta T sama dengan 60. Kemudian kita kalikan dan hasilnya yaitu 6000 kalori. Jadi, kalor yang diperlukan sama dengan 6000 kalori. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang berikutnya. Yaitu air bermassa 100 gram berada pada suhu 20 derajat Celcius, kemudian dipanaskan hingga mendidih. Jika kalor jenis air adalah 4200 joule per kilogram derajat Celcius, maka tentukan jumlah kalor yang diperlukan dan nyatakan dalam satuan joule. Kita langsung ke pembahasan. Diketahui massa air sama dengan 100 gram, kemudian kita ubah satuannya menjadi kilogram sehingga menjadi 0,1 kilogram. Kemudian diketahui kalor jenis air yaitu 4200 joule per kilogram derajat Celcius. Kemudian diketahui T1 atau suhu awal yaitu 20 derajat Celcius. Kemudian suhu akhir atau T2 sama dengan 100 derajat Celcius. Mengapa kita tuliskan 100 derajat Celcius? Karena air dipanaskan hingga mendidih dan titik didih dari Celcius yaitu 100 derajat Celcius. Kemudian kita cari delta T dengan cara T2 dikurangi T1. 100 dikurangi 20 sama dengan 80 derajat Celcius. Kemudian ditanya, berapakah kalor yang diperlukan? Kemudian kita jawab menggunakan rumus yang sama, yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Kemudian kita tinggal masukkan M-nya 0,1, C 4200 dan delta T sama dengan 80. Oke, kita kalikan dan hasilnya yaitu 33.600 joule. Jadi, kalor yang diperlukan sama dengan 33.600 joule. Kita lanjut ke kalor dan perubahan wujud benda.
Nah, jadi perubahan wujud benda yang memerlukan kalor terjadi pada peristiwa mencair, menguap, dan menyublim. Kemudian perubahan wujud benda yang melepas kalor terjadi pada peristiwa membeku, mengembun, dan menghablur atau mengkristal. Perubahan wujud benda yang pertama yaitu mencair. Mencair merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Contohnya yaitu es batu yang diletakkan di ruang terbuka, mentega yang dipanaskan, dan gula pasir yang dipanaskan. Kemudian menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Contohnya yaitu bensin, spiritus, dan solar yang dibiarkan di ruang terbuka lama-kelamaan akan habis karena menguap dan berubah menjadi gas. Perubahan wujud benda yang selanjutnya yaitu menyublim. Menyublim merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda gas. Contohnya yaitu kapur barus yang kita letakkan di ruang terbuka. Lama-kelamaan akan habis dan berubah menjadi gas. Kemudian membeku. Membeku merupakan peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Contohnya yaitu ketika kita memasukkan air ke dalam freezer. Perubahan wujud benda yang selanjutnya yaitu mengembun. Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Contohnya yaitu dinding luar gelas yang basah ketika gelas tersebut kita isi dengan air es atau air dingin. Kemudian contoh yang kedua yaitu titik-titik air di dedaunan pada pagi hari. Selanjutnya yaitu mengkristal atau menghablur. Nah, jadi mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda padat. Dan contohnya yaitu bunga es yang menempel di dinding freezer, kemudian uap berubah menjadi salju. Kita lanjut ke macam-macam perpindahan kalor. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor pada suatu zat yang tidak disertai dengan perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya yaitu tutup panci menjadi panas ketika kita gunakan untuk menutup air yang sedang kita rebus. Kemudian knalpot motor berubah menjadi panas saat mesin kita nyalakan. Perpindahan kalor yang kedua yaitu radiasi. Radiasi merupakan perpindahan kalor tanpa zat perantara. Nah, contohnya yaitu panas matahari yang sampai ke bumi. Kemudian, tubuh kita terasa panas ketika di dekat sumber api. Untuk perpindahan kalor yang terakhir yaitu konveksi. Konveksi merupakan perpindahan kalor melalui aliran yang zat perantaranya ikut berpindah. Nah, contohnya yaitu gerakan naik turunnya air ketika kita panaskan. Kemudian terjadinya angin darat dan angin laut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.